Kadang yang bikin orang geleng-geleng kepala bukan soal siapa yang sedang berkuasa, tapi siapa yang rela pasang badan membela kekuasaan itu habis-habisan. Itulah yang terlihat saat Luhut Binsar Panjaitan muncul membantah tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi, sekaligus menyerang balik para pengkritik. Ucapannya yang paling tajam, kalian sudah berbuat apa untuk negara? Kalimat itu terdengar seperti pembelaan personal, seolah ikatan Luhut dan Jokowi lebih dari sekedar kerjasama politik. Banyak yang menilai keduanya memang satu kubu yang akan saling lindungi apapun yang terjadi. Jokowi diposisikan sebagai pahlawan versi mereka. Namun bagi sebagian publik, Jokowi justru meninggalkan jejak kerusakan mendalam. Dari hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. DPR yang kehilangan fungsi kontrol hingga polarisasi sosial yang kian dalam. Ada pula tudingan bahwa kebijakan Jokowi telah memunculkan Islamofobia struktural dengan dalih moderasi beragama. Kritik paling keras bahkan menyebutnya sebagai monster politik. Karena tokoh yang dulu oposisi keras bisa berubah total jadi pembela setelah masuk lingkaran Jokowi. Nama besar seperti Prabowo dijadikan contoh. Fenomena ini disebut sebagian pihak sebagai daya sihir Jokowi yang mampu menjinakkan lawan. Namun kritik harus tetap berbasis data. Dari sisi ekonomi, utang pemerintah melonjak dari sekitar 2.600 triliun pada 2014 menjadi lebih dari 8.000 triliun di 2024. Indeks demokrasi Indonesia turun ke kategori flawed demokrasi menurut The Economist Intelligence Unit. Dari sisi hukum, ICW menyoroti kasus korupsi tetap marak dengan hukum elit yang jarang setimpal. Sebaliknya, pendukung Jokowi membawa data tandingan, pembangunan infrastruktur masif, angka kemiskinan yang menurun, dan meningkatnya investasi asing. Inilah benturan narasi yang selalu muncul antara prestasi fisik dan kerusakan sistemik. Luhut yang sejak periode kedua Jokowi dijuluki Menteri Segala Urusan, memilih berdiri tegak di sisinya Jokowi. Bagi sebagian ini wajar sebagai sahabat politik, tapi pertanyaan mendasarnya, apakah loyalitas pejabat negara seharusnya pada individu atau pada konstitusi dan rakyat? Etika pemerintahan jelas menyebut sumpah jabatan harus untuk negara, bukan untuk presiden. Namun dalam praktek politik, batas itu kabur. Solidaritas personal seperti ini memang bisa dilihat sebagai setia kawan, tapi juga bisa dipandang sebagai pembelaan terhadap kebijakan yang merugikan rakyat. Sejarah mencatat solidaritas semacam ini sering berujung pada runtuhnya rezim karena kritik dari dalam ikut mati.